Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi maskan sahibul ilmi. Tempat ini diwakafkan bagi para penuntut ilmu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan harapan Sahil mampu melahirkan generasi muslim-muslimah berkepribadian salih-salihah dan muslih-muslihah, berkarakter Qur'ani, menjunjung tinggi tradisi keilmuan, serta menjadi pembelajar yang mentauladani para sahabat dalam kehidupan. ثم مرحبا بكم بالبنين والبنات المجتهدين والمجتهدات. نتشرف بانضمامكم في مدرسة حور العين لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، ونرجو من الله أن تكونوا من ورثة الأنبياء في المستقبل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saatnya para orang tua sabiqum bil khairat, emang nyari teman-teman. Ayah bunda cari tuh pesantren-pesantren. Salah satunya di sini, ya, di pendopo sahabat ilmu ini. Jadi namanya di sini pendopo Sahil, pendopo sahabat ilmu. Tapi insya Allah di sini juga akan menjadi ma'had hurun ain, ya, bidadari, masya Allah. Kami ucapkan selamat kepada pendopo Sahil, sahabat ilmu, ya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. وقال ورتل القرآن ترتيلا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Al-Quran, bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, dengan segala karunia, limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita selalu dan tanpa putus, maka sudah sepantasnya kita
untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat Al-Quran, kemudian salat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, ya, para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, juga segenap umatnya. Ya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqamahkan kita dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengannya kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran, insyaallah di kesempatan sore hari ini bersama kami, insyaallah sama-sama kita akan belajar mengenai ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang terbaik berkaitan dengan bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan insyaallah pada kesempatan ini, dalam bahasan ilmu tajwid ini, kita akan fokus mempelajari salah satu kitab, ya, dengan nama metode Asy-Syafi'i, ya, ilmu tajwid praktis yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC dan Ustadz Nizar Sa'ad Jamal LC MPD hafizahullah taala. Buku ini, ya, sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Lebih-lebih isinya sendiri adalah, ya, bertuliskan dengan bahasa Indonesia dengan berpedoman pada rasam Utsmani. Baik, sahabat Quran sekalian, tentunya sebelum kita masuk, ya, pada pembahasan materi pertama atau pelajaran pertama pada hari ini, tentunya kita perlu tahu, ya, ta'rif daripada ilmu tajwid itu sendiri, ya. Karena penting untuk, ya, kita ketahui mengenai dasar daripada ilmu tajwid itu sendiri. Baik, pertama sekali adalah ta'rif, ya, secara lughatan atau secara bahasa, bahwa at-tajwid itu menurut bahasa artinya adalah at-tahsin, ya. At-tahsin maknanya adalah memperbaiki atau memperindah. Begitu, ya, seperti disebutkan dalam bukunya Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi. Nah, kemudian bagaimana pengertian tajwid secara istilahan atau menurut istilah, ya. Tajwid menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengucapkan, ya, setiap huruf dari makhraj, tempat keluarnya, wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati, ya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya tersebut. Baik, sahabat Quran sekalian, apa sih hak? Begitu juga mustahak daripada sifat-sifat huruf itu sendiri. Nah, adapun hak huruf, ya, adalah sifat-sifat yang thabit, ya. Thabit maknanya adalah yang melekat padanya, yang melekat pada huruf tersebut dan tidak akan terpisah dari huruf tersebut. Di antaranya adalah seperti yang sering kita dengarkan adalah sifat jahar, ya, sifat hamas, sifat syiddah, isti'la, itbaq, juga qalqalah dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan hak huruf, ya. Kemudian mustahak huruf, apa itu? Nah, mustahak huruf adalah sifat-sifat huruf yang tidak sabit atau tidak menetap padanya, ya, yang sekali-kali ada dan sekali-kali tidak, ya, karena sebab tertentu pastinya. Di antaranya adalah, misal, salah satunya adalah sifat tarqiq yang muncul, ya, dari sifat istifal, atau sifat tafkhim, ya, sifat tebal yang muncul daripada sifat isti'la. Ketika pangkal lidah kita naik nempel pada langit-langit,
sehingga menjadikan suara kita tebal begitu, atau pada ikhfa, pada mad, pada qasar, dan pada lain-lainnya. Baik. Sahabat sekalian, adapun pokok bahasan ya dalam ilmu tajwid perlu kita ketahui ya, yang mana pokok bahasan dalam ilmu tajwid itu adalah lafaz Al-Quran itu sendiri, jemaah. Walaupun sebagian ulama ada yang memasukkan pada lafaz-lafaz hadis misalkan, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama bahwa materi ilmu tajwid adalah pada lafaz-lafaz Al-Quran saja. Jadi ketika seseorang mungkin membaca doa dalam bahasa Arab atau membaca hadis, maka tidak perlu adanya kaidah tajwid tertentu ya, cukup dibaca dengan seperti berbicara bahasa Arab saja. Nah, adapun pokok bahasan ilmu tajwid itu hanya pada lafaz-lafaz Al-Quran saja. Baik. Nah, kemudian manfaat ya, jadi kita mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah, al-lisan ya, menjaga lidah dari lahan. Apa itu lahan? Kesalahan ketika membaca Al-Quran. Baik. Nah, ini sangat penting sekali untuk seseorang mempelajari ilmu tajwid sebelum dia membaca Al-Quran. Karena bagus tidaknya bacaan Al-Quran seseorang bergantung pada ilmu tajwid yang dipelajarinya. Baik. Kemudian jemaah sahabat Quran sekalian, apa sih keutamaan dari ilmu tajwid itu? Nah, di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang terbaik. Mengapa demikian? Karena ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Karena berhubungan dengan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun ya yang ingin menjadi orang yang terbaik atau ingin menjadi sebaik-baik orang, sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang datang dari sahabat Utsman ibnu Affan ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah ya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi pada awalnya kita belajar Al-Quran ya, belajar Al-Quran. Setelah mahir, maka selanjutnya adalah mengajarkan orang lain, mengajarkan saudara-saudara kita yang lain. Maka insya Allah ya, seperti kata Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang terbaik atau sebaik-baik orang. Sahabat Al-Quran, selanjutnya adalah mungkin perlu untuk kita ketahui ya sebagai dasar sebelum kita belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai peletak dasar daripada ilmu tajwid itu sendiri. Baik. Maka di sini ada dua sisi ya, ada dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi amaliyah atau praktik ya. Peletak dasar ilmu tajwid ini adalah Rasulullah SAW sendiri ya, karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan tajwid ya. Beliau mengambilnya langsung dari malaikat Jibril. Begitu juga para sahabat ya, mereka mengambilnya langsung dari Rasulullah SAW. Begitu juga para tabi'in ya, mereka mengambilnya langsung kepada para sahabat ya, dan seterusnya sehingga sampai kepada kita ya. Kita mengambilnya daripada masyayikh ya, asatiz. Maka itu secara terus turun temurun. Yang kedua adalah dari sisi nazariyah atau sisi teori ya. Adapun peletak dasar daripada ilmu tajwid adalah para imam qiraah. Jadi para imam qiraah itu ya sebagai peletak dasar daripada ilmu tajwid itu sendiri. Nah, di sini sahabat Quran sekalian, para ulama qiraah berbeda pendapat ya tentang siapa sih pertama kali yang meletakkan dasar daripada ilmu tajwid. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ulama tabi'in ya, yang hidup pada masa
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sebagai peletak dasar atau yang mahir ya dalam ilmu nahwu, ya, Abu Aswad Ad-Du'ali. Ada juga yang berkata bahwa peletak dasar ilmu tajwid adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa peletak dasar ilmu tajwid yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau ini adalah ya, sosok yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah, yang dikenal juga sebagai peletak dasar ilmu tajwid juga dalam hal ilmu dhabtil Quran, ya. Baris, harokat itu bermula dari masa beliau. Taib. Nah, adapun pendapat yang paling kuat yang kita dapatkan dari berbagai referensi para ulama, ya, kitab-kitab para ulama, bahwa peletak dasar ilmu tajwid itu adalah Abu Muhazim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani yang wafat pada tahun 325 Hijriah. Nah, dari berbagai pendapat para ulama, maka pendapat yang terakhir itulah pendapat yang paling kuat sebagai peletak dasar daripada ilmu tajwid. Baik. Yang terakhir, sahabat Quran sekalian, sebelum kita masuk kepada bahasan ilmu tajwid, yang pertama pada hari ini adalah berkaitan dengan hukum mengamalkan tajwid. Baik. Sebenarnya apa sih, ya, hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Apakah wajib atau tidak? Atau hanya sebatas fardu kifayah saja? Nah, di sini kami mengutip, ya, pendapat daripada Imam Ibnul Jazari rahimahullah yang mengatakan bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib, lazim, wajib. Man lam yusahhihil Qur'an athimun. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'an, athimun. Athimun, ya, artinya ia berdosa. Ya, kenapa sahabat sekalian? Li'annahu bihi al-ilahu anzal, ya, wa hakadha minhu ilaina wasal. Ya, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan tajwid. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Maka, ya, dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan, ya, surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Begitu juga ayat yang sudah kami bacakan di awal tadi, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Al-Qur'an, ya, mereka membacanya sebagaimana mestinya, haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Maka sahabat Al-Qur'an sekalian, berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, maka hendaknya, ya, kaum muslimin jamaah sekalian mengupayakan, ya, untuk terus mempelajari, mendalami ilmu tajwid ini, karena penting sekali. Nah, ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka butuh yang namanya ilmu tajwid. Sahabat Al-Quran, lebih-lebih kondisi kita sekarang berada di bulan Ramadan, ya, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk dan furqan, bayyinat, ya, bagi umat manusia. Maka sudah sepantasnya kita, ya, setiap harinya yang kita lalui detik demi detik di bulan Ramadan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran.
Baik. Sahabat Al-Quran sekalian, betapa besar kebaikan, begitu juga pahala, ya. Betapa besar kebaikan, begitu juga pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ya, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, ya, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, ya. Rasul SAW bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka betapa besar kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya, pahala yang dilipat gandakan. Subhanallah. Sahabat Al-Quran sekalian, mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustaz ketika kita belum lancar membaca Al-Quran atau masih terbata-bata? Apakah kita berdosa, ya, dengan kita membaca Al-Quran dan kita masih punya banyak kesalahan dalam bacanya? Maka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, ini berita gembira, motivasi untuk kita semua, ya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama malaikat yang mulia dan taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, ya, wa huwa 'alaihi syaqq lahu ajran. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi, ya. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ya, artinya dia belum lancar karena masih proses belajar, ya, dan merasakan kesulitan, falahu ajran, kata Rasul, maka baginya 2 pahala. Maka sahabat Quran sekalian, jangan pernah berputus asa, ya, sekalipun mungkin umur kita yang sudah berumur, ya, melihat bacaan Al-Quran kita yang masih belum terlalu bagus, ya, masih terbata-bata, terus baca, terus pelajari, ya, membaca sambil juga mempelajari. Ikuti kajian-kajian Al-Quran, daurah-daurah tajwid yang begitu banyak sekarang, ya. Lebih-lebih di masa pandemi ini begitu banyak daurah-daurah tajwid online yang bisa diikuti dari tempat kita masing-masing, dari rumah, dari kantor, dari manapun, dari mana saja kita bisa mengikutinya sekarang. Maka wasilah, ya, kemudahan yang Allah berikan di masa-masa saat ini, pergunakan sebaik mungkin. Pergunakan sebaik mungkin. Adapun orang yang berdosa dalam membaca Al-Quran ketika dia salah adalah mereka yang sengaja membaca Al-Quran dengan salah, tak mau mempelajari ilmu tajwid. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita mengabaikan perihal ini. Mungkin semua kita sudah pernah belajar Al-Quran, ilmu tajwid di waktu kecil, ya. Namun, ya, ketika berlalunya masa kecil kita sampai kita tumbuh dewasa, bekerja segala macam, sehingga ilmu tersebut semakin lama semakin ditinggalkan. Maka saat inilah waktunya jamaah sekalian kita memperbanyak, ya, mendekati Al-Quran, ya, memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengkaji ilmu bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, juga sampai kepada kita saat ini, ya, sebagaimana yang para masyayikh dan para asatiz mengajarkan kita dalam ilmu Al-Quran. Sahabat Al-Quran, insyaallah hari ini pertemuan pertama kita mengenai kajian ilmu tajwid menggunakan metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC dan
Nizar Sa'ad Jamal LC-Albani hafizahullah taala. Adapun materi pertama yang insyaallah akan sama-sama kita membahasnya dan mempelajarinya hari ini, yaitu pelajaran pertama halaman 14 ya. Bagi sahabat Quran sekalian yang mungkin mempunyai buku Metode Syafi'i, ya silahkan dibuka ya, supaya lebih menikmati dan lebih mudah dalam menyerap ilmunya. Dan perlu diketahui bahwa kita mempelajari ilmu tajwid dasar. Ya, ilmu tajwid dasar. Ya, artinya benar-benar dari yang paling dasar. Ya, adapun persoalan thariqah, persoalan qiraah itu insyaallah ya di lain kesempatan kita bisa membahasnya lebih panjang dan lebih luas. Nah, adapun pertemuan-pertemuan kita di selama Ramadan ini, khususnya di pertemuan pertama di hari ini, yaitu kita akan mencoba bersama-sama mempelajari ilmu tajwid dasar. Tayyib. Adapun bahasan pertama kita, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ya, dalam buku Asy-Syafi'i halaman 14, ya, pelajaran pertama, bahasan pertama kita adalah bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Nah, maka ini penting jamaah sekalian untuk kita pelajari, karena di luar sana masih banyak kaum muslimin yang luput ya dari bahasan yang sangat penting ini. Mungkin ada sebagian para asatiz ketika belajar ilmu tajwid langsung kepada makharijul huruf, sifatul huruf. Benar, tidak salah ya. Tapi materi-materi dasar seperti bahasan isti'adzah, basmalah ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk dipelajari dan diketahui. Baik. Sebelum seseorang ya kita ya membaca Al-Qur'an, maka diwajibkan untuk membaca isti'adzah, yaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu meminta perlindungan ya kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka berdasarkan dalil ini, bacaan isti'adzah itu wajib ya, wajib, baik seseorang membacanya ketika dari awal surat ataupun seseorang memulai dari pertengahan surat, maka tetap wajib bagi seseorang membaca ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Selanjutnya, sahabat Al-Quran sekalian, dari Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau juga membaca basmalah. Basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis, pada setiap awal surat kecuali pada surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Nah, adapun selain daripada surat At-Taubah dan Bara'ah, maka kita diperintahkan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca basmalah. Baik, kita masuk dalam bahasan mengenai bacaan isti'adzah dan basmalah pada awal surat. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwa ya ada empat cara kita membaca isti'adzah juga basmalah. Baik. Yang pertama, sahabat Quran sekalian, bagaimana cara kita membaca isti'adzah basmalah, yaitu memisahkan semuanya antara ta'awudz, basmalah dengan awal ayat. Jadi yang pertama dipisah semuanya.
dipisah semuanya. Dimulai daripada ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian awal ayat atau awal surat. Maka ketiga-tiga ini dipisah. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, itu cara yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab oleh penulis. Baik. Yang kedua, sahabat Al-Quran sekalian, yang kedua adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah. Baik. Menyambung isti'adzah dengan basmalah. Ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian awal surat. Nah, ini cara yang kedua. Bagaimana cara kita membaca isti'adzah dan basmalah, yaitu dengan menyambung antara bacaan ta'awuz dan basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacaan ta'awuz kita dan basmalah disambung. Berhenti, kemudian masuk ke awal surat. Itu cara yang kedua yang dibenarkan. Namun hati-hati jamaah sekalian, ya. Sahabat Quran sekalian, ketika menyambung antara ta'awuz dan basmalah. Nah, di sini di akhir bacaan ta'awuz tidak boleh terhenti. Jadi harus disambung. Ya. Kesalahannya yang paling fatal adalah bacaan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tapi harus disambung. Jadi semua harakatnya terbaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Baik. Sahabat Al-Quran, yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Baik. Yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi kita awali dengan ta'awuz, berhenti, kemudian lanjut basmalah, dan disambung dengan awal surat. Disambung dengan awal surat. Baik, contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka bacaan seperti itu dibolehkan. Baik. Dan yang terakhir, ya, yang keempat adalah disambung semuanya. Yang keempat, disambung semuanya. Jadi antara ta'awuz dan basmalah dan awal surat ini semuanya disambung. Maka butuh nafas yang panjang, ya. Ini bagi yang
punya nafas yang panjang, dan ketika diawali oleh awal surat dengan ayat yang pendek. Misal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu, jemaah. Dan hati-hati jangan sampai terputus. Ya, misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kalau memang ingin diputuskan, diberhentikan, maka kembali kepada cara yang pertama, yaitu dengan cara dipisah semuanya. Ya, ta'awuz pisah, basmalah pisah, dan awal surat pisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Masuk ke awal surat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, begitulah cara membaca ta'awuz, basmalah disambung dengan awal surat. Baik. Sahabat Al-Quran sekalian, pada kesimpulannya bahwa membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat, ingat kata kuncinya pada awal surat, itu sebagaimana penulis disebutkan ada 4 cara. Ya, yang pertama dipisah semuanya antara ta'awuz, basmalah, dan awal surat. Yang kedua menyambung isti'adzah dengan basmalah. Ta'awuz dan basmalah dipisah, kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Yang ketiga, ya, menyambung basmalah dengan awal surat. Ya, ta'awuz berhenti, kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Dan yang keempat, disambung semuanya, ya. Ta'awuz, basmalah, awal surat disambung seperti yang sudah kita contohkan yang tadi. Baik, sahabat Al-Qur'an, dalam buku Metode Asy-Syafi'i, penulis juga menyebutkan di sini adalah bahasan setelah isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Yang kedua yaitu mengenai cara menyambung 2 surat. Jadi misal antara surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, 2 surat pendek, ingin disambung, maka ada cara-cara tertentu. Ya, ada cara yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai, membaca satu surat, yang kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka hal itu dibolehkan dalam ilmu tajwid. Nah, adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya, ya, penulis di sini menyebutkan ada 3 cara. 3 cara, yaitu yang pertama adalah dipisah semua. Ya, dan cara ini yang lebih utama. Misal di akhir daripada surat Al-Falaq, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Masuk pada awal atau ayat pertama dari surat An-Nas. Itu cara yang pertama, dipisah semua. Dan ini cara yang paling utama. Baik. Yang kedua, sahabat Quran sekalian, adapun yang dibolehkan, ya, yang diperbolehkan kita menyambung bacaan surat dengan surat berikutnya, yaitu menyambung basmalah dengan awal surat. Menyambung basmalah dengan awal surat. Sebagaimana contoh yang tadi, misal kita baru berakhir pada surat Al-Falaq, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka dari basmalah ke ayat pertama dibolehkan untuk menyambungnya. Jadi ayat terakhir berhenti, kemudian masuk ke basmalah dan disambung dengan ayat pertama dari surat setelahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga
adalah dengan cara disambung semuanya. Jadi antara akhir ayat yang pertama dengan basmalah dengan ayat pertama surat berikutnya itu disambung. Ya, sebagaimana contoh akhir surat Al-Falaq disambung dengan basmalah, disambung dengan ayat pertama surat An-Nas, ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Maka cara tersebut dibolehkan dalam ilmu tajwid. Baik, bisa disimpulkan sahabat Quran sekalian bahwa ada 3 cara, ya, seseorang boleh atau diperbolehkan untuk menyambung antara, ya, surat yang pertama dengan surat berikutnya, ya. Ingat harus berurutan. Surat yang pertama dengan surat berikutnya dengan 3 cara. Yang pertama dipisah semua, dan ini adalah cara yang lebih utama dan paling utama, ya, sebagaimana sudah kami contohkan tadi. Yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi akhir surat berhenti, itu surat yang pertama, kemudian masuk ke basmalah dan disambung langsung dengan ayat yang pertama surat berikutnya. Dan cara yang ketiga adalah disambung semuanya. Akhir salah satu ayat disambung dengan basmalah, disambung dengan awal surat setelahnya. Baik, sahabat Quran sekalian, maka di sini ada catatan mengenai cara menyambung yang salah. Nah, jadi di samping 3 cara yang tadi ada salah satu cara yang salah dalam prakteknya. Maka di sini penulis menyebutkan bahwa cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Nah, ya, menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Baru dia teruskan ayat pertama awal suratnya, awal surat yang selanjutnya. Maka hal ini kenapa dilarang atau tidak dibolehkan? Dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat yang surat sebelumnya. Sebagaimana contoh, misalkan tadi kita contohkan akhir daripada surat Al-Falaq, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Disambung dengan basmalah, berhenti, kemudian masuk ke ayat 1 atau ayat pertama surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan atau cara yang salah. Sahabat Al-Quran, jadi pada kesimpulannya mengenai, ya, cara menyambung 2 surat atau awal surat itu, ya, 3 cara yang diperbolehkan dan 1 cara yang tidak boleh, ya. Yang tidak boleh adalah ketika akhir ayat tertentu disambung dengan basmalah, ya, karena kenapa? Dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari surat tersebut. Jadi bagaimana? Ketika mau disambung, maka sambunglah dengan ayat yang pertama dari surat setelahnya, ya. Ayat terakhir disambung dengan basmalah, maka kewajiban setelahnya adalah harus menyambungnya lagi dengan ayat yang pertama tanpa putus, tanpa jeda. Sekalipun saktah tidak boleh, ya, tanpa putus, tanpa jeda, sekalipun saktah. Baik, jamaah sahabat Quran sekalian dimanapun berada, di akhir, ya, sebagai bahasan terakhir pada pertemuan kita, pertemuan pertama hari ini mengenai pelajaran dasar ilmu tajwid, dan bahasan pertama kita tentang bacaan ta'awuz dan basmalah adalah mengenai kecepatan atau ritme dalam membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana penulis sebutkan dalam halaman 16. Ya, bagi sahabat Quran yang mempunyai buku halaman 16, penulis di sini menyebutkan bahwa kecepatan atau ritme membaca Al-Quran sebagaimana rujukan daripada dalil Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran secara tartil, ya. Istilah tartil itu sendiri, ya, disebutkan oleh penulis mencakup 3 tingkatan. Jadi tartil itu mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Sahabat Al-Quran, yang pertama adalah dikenal dengan istilah tahqiq
istilah tahqiq. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Nah, tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Misal seorang guru Quran ketika mengajarkan anak-anaknya, anak didiknya, maka harus dengan bacaan ya tahqiq namanya. Bacaan tahqiq dengan sangat pelan dan jelas makharijul huruf dan sifatul hurufnya, sehingga anak-anak ya yang belajar Al-Quran akan mudah menirukan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh sang ustaz atau ustazahnya. Begitu. Sebagaimana contoh dalam surat di sini disebutkan ya surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Ya, bagaimana seseorang membaca Al-Quran dengan tahqiq, yaitu sebagaimana layaknya seorang guru mengajarkan anak didiknya. Misal bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, bacaan seperti itu kita dapati ketika seorang pengajar Al-Quran yang mengajarkan peserta didiknya untuk talaqi Al-Quran. Maka harus dibaca dengan perlahan-lahan, dengan tajwid yang benar, makhraj yang jelas, sifat huruf yang jelas. Maka bacaan lambat tersebut dikenal dengan istilah tahqiq. Taib. Sahabat Al-Quran sekalian, yang kedua, ya, tingkatan tartil. Bacaan perlahan-lahan itu yang kedua adalah disebut dengan tadwir. Ya, tadwir. Istilahnya adalah tadwir, yaitu membaca Al-Quran atau bacaan dengan kecepatan sedang, ya, antara cepat dan lambat, ya, tentu dengan menjaga hukum-hukum tajwid. Nah, jadi di atas bacaan lambat tadi ada bacaan tadwir namanya, atau bacaan sedang. Bagaimana prakteknya? Ya, silahkan diperhatikan lagi Quran surat Al-Mursalat ayat 41 dan sampai 44. Ya, sebagaimana disebutkan dalam buku oleh penulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, sahabat Quran sekalian, bacaan tadwir ini banyak dipraktekkan oleh para asatiz, masyayikh, ya, di dalam MP3 audionya. Seperti misalkan salah satu contohnya adalah Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Nah, bacaan beliau termasuk bacaan yang tadwir, bacaan yang antara lambat dan cepat. Artinya bacaannya sedang, ya, tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat. Dan kebanyakan imam-imam salat juga membaca Al-Quran dengan atau secara tadwir, sedang, ya. Baik. Sahabat Al-Quran, yang ketiga, tingkatan bacaan Al-Quran secara tartil disebut juga dengan istilah hadr. Istilah hadr namanya. Baik. Hadr yaitu bacaan dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa, dan sebagainya. Dalam ilmu tajwid tidak boleh ada satupun yang melanggar daripada ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah dalam ilmu tajwid.
Jadi seseorang boleh baca cepat. Yang penting kuncinya adalah tak boleh melanggar hukum tajwid. Nah, mungkin kalau diberikan contoh bacaan Syekh mengenai bacaan hadr, ya, bisa dibilang Syekh As-Sudais, ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais, bacaan beliau termasuk bacaan yang hadr. Tapi itu kadang-kadang, ya. Lebih seringnya juga beliau menggunakan atau menggunakan tingkatan bacaan yang kedua, bacaan tadwir, gitu. Sekalipun memang dari bacaan beliau lebih tampaknya adalah cepat, ya, bacaan hadr namanya. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, sahabat Quran sekalian, ingat tetap, ya, pada ketentuan hukum tajwid. Baik gunnahnya, ya, seperti inna yang kami bacakan tadi, maka harus jelas. Tidak boleh karena bacaannya hadar cepat sehingga gunnahnya itu hilang, ya. Innal muttaqin salah, inna kadzalika salah, tapi harus dengan gunnah. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, ya. Salah kalau dibaca inna kadza, salah, tapi inna kadzalika najzil muhsinin, harus dengan kaidah dan hukum tajwid. Maka seseorang boleh membaca dengan cepat. Lebih-lebih ini kepada para penghafal Quran, ya. Maka para penghafal Quran ketika dia ingin murajaah hafalan, maka tingkatan bacaan yang paling cocok untuk seorang penghafal Quran ketika murojaah, ingat, ketika murojaah hafalan, yaitu menggunakan tingkatan hadr, cepat, ya. Karena kalau tidak menggunakan hadr, apalagi menggunakan tahqiq, maka dia akan tertinggal dari target murojaahnya. Bisa jadi seseorang penghafal Quran itu menargetkan hafalan murojaahnya setiap harinya adalah 5 juz, ya. Kalau dia membaca dengan bacaan hadr, maka 5 juz tersebut bisa selesai dalam waktu paling lama 2,5 jam, ya, paling lama 2,5 jam. Karena bacaan hadr, ya, 1 juz bisa menghabiskan waktu, ya, paling lama setengah jam, paling lama setengah jam. Jadi kalau target seorang penghafal Quran ingin murojaah hafalan 5 juz dengan bacaan hadr, maka dalam waktu 2,5 jam dia sudah mampu menyelesaikan murojaah hafalannya. Namun kalau seseorang ingin murojaah hafalan dengan bacaan tahqiq, tapi tidak salah jamaah, ya, tidak salah. Silahkan saja, malah itu akan lebih menguatkan hafalan seseorang ketika seseorang membaca dengan hafalan bacaan yang lambat, bacaan yang perlahan-lahan, sekalipun memang memakan waktu yang lama, ya. Maka bacaan tahqiq seseorang itu ketika membaca 1 juz Al-Quran bisa menghabiskan waktu, ya, paling minimal 1 jam, paling minimal 1 jam, dan itu akan memakan banyak waktu ketika seorang penghafal Quran itu menargetkan hafalan murojaahnya sampai berjuz-juz dalam sehari, ya, paling minimal 5 juz dalam sehari yang harus dia selesaikan. Tapi ingat, ketika dalam bacaan Al-Quran dalam salat, maka ada kalanya sambil dia mentadabburi, memahami maknanya, maka lebih baik atau lebih ahsannya itu adalah dengan bacaan tahqiq atau minimal tadwir, ya. Jadi sambil dia baca Al-Quran dalam salatnya, sambil dia merenungi isi, ya, atau mentadabburi dari setiap bacaan yang dia bacakan dari ayat Al-Quran tersebut di dalam salat, maka tidak masalah ketika seseorang membaca dengan tahqiq. Jadi pada kesimpulannya, 3 tingkatan, ya, kecepatan atau ritme dalam baca Al-Quran secara tartil itu dibolehkan, tidak ada larangan. Baik dia membaca dengan bacaan yang lambat, sedang, ataupun cepat, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membaca dengan tahqiq, tadwir, juga hadr dengan menyelisih hukum tajwid.
itu yang tidak diperbolehkan. Sahabat Al-Quran, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai bahasan mengenai kecepatan atau ritme bacaan Al-Quran. InsyaAllah materi selanjutnya ya kita akan sampaikan, kita akan bertemu kembali di pertemuan dan sesi di hari selanjutnya insyaallah. Ya, semoga sahabat Quran sekalian tetap semangat untuk terus ya memperbanyak tilawah Al-Quran, lebih-lebih ini di bulan Ramadan, dan juga ingat harus sambil terus meningkatkan ya ilmu tajwidnya, pemahaman atau pendalaman ilmu tajwidnya. Karena bahasan ilmu tajwid itu begitu luas, dan yang kita pelajari hari ini ya itu baru tingkat atau bahasan yang paling dasarnya. Ya, semoga tetap semangat untuk terus ya melanjutkan belajar atau menghadiri kajian-kajian ilmu khususnya dalam bahasan ilmu tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, baik puasa, tilawah Al-Quran, juga menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah sebuah amalan yang begitu agung. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya. Masya Allah, subhanallah. Demikian untuk pembahasan materi tajwid perdana untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan tentunya oleh para sahabat Quran sekalian, juga kami sendiri sebagai yang menyampaikan materi pada bahasan hari ini. Kita tutup majelis kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak indahnya Ramadan 1442 Hijriah bersama Syamam. Perkaya khazanah keilmuan kita dengan berbagai program dari Syamam selama Ramadan 1442 Hijriah. Buat orang-orang yang mengejar dunia, apakah akhirat akan mengikut? Atau justru konsepnya adalah kejar akhirat, dunia kau dapat? Bagaimanakah hukum ilmu tajwid ini? Apakah wajib seseorang membaca Al-Quran dengan menerapkan kaidah tajwid? Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Ajak anak-anak kita untuk ikut dalam kegiatan seru dan menarik sebagai pengisi Ramadan bersama teman-teman yang lain. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin Syamam yang tertera. Semarakan indahnya Ramadanmu bersama Syamam. Bismillah. Gerakan donasi 100k. Teman-teman semua, mungkin pernah kamu berpikir bahwa 100.000 rupiah di bawah kamu bisa dapat apa? Tapi kebanyakan dari kita 100.000 itu kurang, malah sering dianggap kecil oleh sebagian dari kita. Nah, sekarang saatnya nih Mimin mencari 10.000 orang pemberani. Kamukah orangnya?
Yap, yang sering menganggap 100.000 itu kecil, padahal 100.000 kamu bisa beramal jariah dengan gerakan donasi 100.000. Nah, program ini didedikasikan untuk kemandirian finansial Pesantren Sahil Ciputat dan Pesantren Sahil 2 Bogor. Cuma 100.000 aja dari harta kamu tuh nggak bakalan bikin kamu miskin. Nah, tunggu apa lagi? Ayo mulai gerakan donasi 100.000 per paket. فمضيت إلى حفظ السور